Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial yang mudah. Nah, bentuk umum persamaan diferensial yang mudah ini yaitu d per dx sama dengan fx, dengan fx adalah fungsi dari x. Nah, dari bentuk umum di atas, maka kita akan mencari bentuk umumnya, yaitu dengan cara d per dx sama dengan fx. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan dx, yaitu menghasilkan d per dx dikali dx menjadi d sama dengan fx dx. Nah, kemudian kita integralkan, yaitu menjadi integral dy sama dengan integral fx dx. Nah, integral dy itu hasilnya y sama dengan integral fx dx, itu sama dengan fx ditambah c atau konstanta. Nah, kemudian contohnya yaitu tentukan jawaban umum dari dy per dx sama dengan cos pangkat 4x sin x. Nah, cara jawabnya sama kayak yang di atas tadi, yaitu kedua ruas kita kalikan dengan dx. Nah, berarti dy per dx kita kalikan dengan dx itu menghasilkan nilai dy. Kemudian cos pangkat 4x sin x kita kalikan dengan dx menjadi cos pangkat 4x sin x dx. Nah, kemudian setelah itu kita integralkan. Kita integralkan dy, itu menjadi integral dy sama dengan integral cos pangkat 4x sin x dx. Nah, kemudian hasil dari integral dy yaitu y sama dengan, kemudian untuk integral cos pangkat 4x sin x dx kita mencarinya menggunakan cara substitusi, atau kita misalkan yaitu sama dengan cos kita anggap punya sama dengan cos, kemudian d-nya sama dengan min sin x dx. Nah, kemudian dx-nya kita pindah ruas ke ruas kiri, yaitu menjadi du sama dengan sin x. Kemudian setelah itu du-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi dx sama dengan negatif per sin x. Nah, berarti hasil dari integral cos pangkat x dx itu negatif integral cos pangkat x itu karena kita sudah misalkan dikali dengan sin per dx sin x per sin x du. Nah, kemudian sin x per x itu kan satu, kemudian kita kalikan dengan 4 pangkat 4, itu hasilnya negatif integral pangkat 4 du. Nah, kemudian kita kembalikan ke persamaan awal, yaitu menjadi y sama dengan 1/5 ditambah c atau y sama dengan negatif 1/5 pangkat 5 ditambah c, atau c-nya itu kita sebut dengan konstan. Jadi untuk persamaan di atas itu y sama dengan 1/5 cos x ditambah c. Materi yang kedua yaitu tentang variabel terpisah. Untuk umumnya yaitu mx, y dx ditambah x, y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial tersebut dapat dalam bentuk yaitu yang pertama px dx ditambah dy sama dengan 0. Nah, bentuk yang atau persamaan ini dapat kita integralkan yaitu dengan cara integral px ditambah integral y sama dengan c. Kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu px dx ditambah rx dikali sy sama dengan 0. Nah, bentuk yang kedua ini tidak bisa kita integralkan seperti dengan bentuk yang pertama, karena di sini ada persamaan y dx, kemudian ada rx dan dy. Nah, supaya kita bisa mengintegralkan persamaan tersebut, maka kita kalikan kedua ruasnya menjadi kalikan dengan 1 dikali rx. Nah, setelah kita kalikan hasilnya itu menjadi x per r dx ditambah sy per ky sama dengan 0. Nah, baru ini kita bisa mengintegralkannya. Jadi itu menjadi integral px
dx ditambah integral y per dy sama dengan c. Nah, untuk contohnya yaitu tentukan jawaban persamaan diferensial berikut. X pangkat 2y ditambah x ditambah 1 dy sama dengan 0. Oke, kita cari jawabannya yaitu di sini kan dari contoh ini kita tidak bisa langsung mengintegralkan karena di sini ada variabel y, kemudian ada variabel x, dy. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengintegralkan persamaan ini? Kita lihat ke atau bentuk yang kedua tadi, ketika kita tidak bisa mengintegralkan maka mendapatkan kalinya dengan kedua ruas atau kita bisa mengalinya yaitu dengan 1 per kali rx. Nah, kita bisa lihat di sini kita pangkat 2y d itu kita bisa menjadi q. Kemudian x ditambah 1 dy kita bisa misalkan dengan berarti kita akan kalikan menjadi pangkat 2 per x ditambah 1 dy per dx sama dengan 0. Untuk ini sudah bisa kita integralkan menjadi integral x pangkat 2 per x ditambah ditambah integral dy per dx sama dengan c. Nah, di sini kan ada integral yang pangkat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita dapat mencarinya dengan cara dibagi dulu. Berarti x integral x pangkat 2x ditambah 1 dx kita bagi jadi menjadi integral x min 1 ditambah 1 per x ditambah 1 dx ditambah dengan integral dy sama dengan c. Nah, dari sini persamaan ini dapat kita pisah atau kita pisah integralnya yaitu menjadi integral min 1 ditambah integral 1 x tambah 1 dx ditambah integral dy sama dx dengan c. Nah, hasilnya yaitu menjadi 1 per 2x dikurang x ditambah ln x ditambah 1 ditambah y sama dengan ln c. Nah, dari sini menjadi 1 per 2x pangkat 2x ditambah ln x 1 dikali y ln c sama dengan 0. Nah, kenapa di sini 1 ln x ditambah 1 dikali y itu menjadi seperti ini karena kita lihat ketika ln ditambah dengan ln maka hasilnya bisa kita ubah menjadi perkalian. Bisa kita lihat di bagian samping. Nah, kemudian itu kita lagi menjadi 1 per 2x min x ditambah ln x ditambah 1 ditambah x 1 per x pangkat 2 x ditambah ln x plus 1 y per c sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi karena di sini ada ln dikurang dengan ln itu kita bisa ubah menjadi ln dibagi ln-nya itu dibagi yaitu seperti ini. Kemudian kita sedar atau kita pindah ruaskan 1 per 2 pangkat 2 x minta pindah ruaskan menjadi negatif 1 per x 1 per 2 x ditambah x. Nah, kemudian untuk menghilangkannya kita lihat untuk menghilangkannya yaitu ketika ln bertemu dengan eksponen maka dia melebur atau bisa juga persamaannya itu menjadi ln dikali pangkat n sama dengan n. Nah, kemudian dari sini kedua persamaan ini dapat kita ubah dengan cara kedua ruasnya itu
kita kalikan dengan atau kita pangkatkan dengan eksponen, berarti menjadi len dikali pangkat x ditambah 1 dikali y per c sama dengan pangkat negatif 1 2 x 2 ditambah x. Nah kemudian setelah itu baru atau jadinya seperti ini setelah kita kali pangkatnya itu dengan yaitu menjadi x ditambah 1 dikali y per c sama dengan e dikali e pangkat min 1 per 2 pangkat 2 ditambah c. Itu kita sederhanain atau kita bisa ruaskan c-nya ke ruas itu menjadi x ditambah 1 dikali y sama dengan c dikali e pangkat 1 min 2 x per 2 ditambah x. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu persamaan diferensial homogen. Bentuk umumnya itu mx, y ditambah n ditambah y dy sama dengan syaratnya yaitu f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat x, y. Kemudian syarat yang kedua yaitu x, y dan n x, y itu adalah fungsi homogen dan berderajat atau pangkatnya itu sama. Nah, kemudian kedua syarat di atas itu harus terpenuhi, tidak boleh salah satunya. Jadi ketika salah satunya tidak terpenuhi berarti dia bukan persamaan diferensial homogen. Contohnya itu f, y sama dengan y pangkat 3 plus x pangkat 2y ditambah x pangkat 2. Untuk membuktikan persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak, maka kita lihat syarat homogen. Langkahnya yaitu untuk setiap x itu kita ganti dengan lambda x. Untuk setiap y kita ganti dengan lambda y. Fx, y sama dengan y pangkat 3. Tadi udah jelasin bahwa untuk setiap y sama dengan atau kita ganti dengan lambda y berarti y pangkat 3 kita ganti menjadi lambda y ditambah lambda x pangkat 2 lambda y ditambah lambda x dikali lambda y. Nah setelah itu kita kalikan bukan maksudnya kita keluarkan lambdanya itu menjadi lambda pangkat 3 y pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 x pangkat 2 sampai seterusnya. Nah setelah itu kita kelompokkan. Maaf kita kalikan yaitu menjadi lambda pangkat 3 y pangkat 3 ditambah lambda pangkat 3 x pangkat 2 y ditambah lambda pangkat 3 x y pangkat 2. Nah setelah itu baru kita kelompokkan yaitu menjadi lambda pangkat 3 dikali dengan y pangkat 3 ditambah x pangkat 2 y ditambah x y pangkat 2. Kemudian kembali lagi ke bentuk awalnya itu f lambda pangkat lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat x, jadi persamaan tersebut adalah berderajat 3. Kemudian langkah menentukan penyelesaian persamaan diferensial pertama itu jawaban umum. Itu ada y sama dengan f x itu bisa menjadi d sama dengan f dx ditambah x dv. Nah ketika itu menjadi fy atau dx sama dengan f dy ditambah y dv. Nah itu kedua yaitu maksudnya untuk yang kedua itu langkah satu kebersamaan awal. Untuk yang ketiga lalu kebersamaan diferensial terpisah. Kemudian yang keempat ada ganti kita ganti f f sama dengan y per x dy, f dikali dx ditambah dv. Untuk yang keduanya itu f sama dengan x per y dx f dikali dy ditambah y dikali dv. Contohnya tentukan jawaban diferensial y per dx sama dengan y pangkat x ditambah y per x pangkat y per x. Nah jawabannya itu
kita selesaikan y per dx sama dengan y per x ditambah y per x pangkat y per x. Nah, untuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, y per dx sama dengan y ditambah y per x ditambah x per y dikali y per x pangkat y x itu sama aja. Kemudian setelah itu kedua ruas kita klik dengan dx itu menjadi dy sama dengan y per x ditambah x per y dikali y pangkat y per x dx. Kemudian langkah 1 pilih satu. Misalnya y sama dengan fx ke atau dy sama dengan f ditambah x dv. Langkah kedua setelah menentukan jawaban umum kita substitusi persamaan diferensial persamaan diferensial awalnya menjadi dy sama dengan y per x ditambah x per y dikali y per x pangkat y per x dx. Nah, kemudian untuk dy kita ubah bentuk menjadi f ditambah x dv sama dengan untuk begini kita ubah menjadi f dikali 1 per dx. Setelah itu kita sederhana lagi menjadi f ditambah x dv dikurang d. Kita pindah ruas jadi negatif f dikali 1 per ln f dx sama dengan 0. Nah, karena kan di sini ada bentuk yang sama, maka kita bisa coret. Nanti hasilnya menjadi x dx f dikali 1 per ln x sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga kerjakan cara persamaan variabel terpisah. Itu dengan cara kita kalikan sama bentuk yang kedua tadi kita kali 1 per x dikali 1 per ln v itu menjadi 1 per ln v dv dikurang dengan 1 per x dx sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi menjadi ln v dv dikurang 1 x dx sama dengan 0. Setelah itu baru integralkan. Setelah kita integralkan, kita cari nilainya. Integral ln v itu nilainya 1 per 2 pangkat 2v. Kemudian ini menjadi negatif ln x sama dengan c. Kemudian selanjutnya persamaan yang 1 per 2 dan 2v seterusnya ini kita sama kali yaitu menjadi ln 2v dikurang 2 ln x sama dengan 2c atau 2c sama dengan c. Nah, selanjutnya kita pindah ruas negatif 2 ke ruas kanan yaitu menjadi 2v sama dengan 2 ln ditambah c. Karena di sini kan 2c ada 2c kita bisa menjadi satu menjadi c. Setelah itu kita sederhanakan menjadi ln 2y per x sama dengan 2 ln ditambah c. Semoga bermanfaat.